Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini berjumpa lagi dengan saya Engla Prisa. Baiklah, kita akan membahas administrasi kurikulum. Untuk hari ini kita bahas bidang kerapan pertama administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Dan sebenarnya untuk konteks pendidikan di setiap satuan dan level pendidikan mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi ini merupakan jantungnya hidup matinya sebuah proses pendidikan. Ada keberhasilan seseorang itu sebuah proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulum. Seperti apa dan bagaimana, dan garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang disuguhkan kepada peserta didik, bahkan untuk menjawab keinginan industri, keinginan pasar tempat di mana lulusan dan anak-anak atau peserta didik kita untuk bisa diterima di dunia kerja. Justru sangat ditentukan oleh kepiawaian, kehebatan lembaga atau pengelolaan pendidikan meramu, menyiasati untuk menjawab hasrat dan keinginan industri itu masuk dalam perencanaan kurikulum di tempat kita. Sekarang kita coba lihat satu persatu administrasi kurikulum itu sebenarnya apa. Ada landasan hukum yang kita bisa jadikan pedoman undang-undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum atau kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai aturan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau istilah dalam Undang-Undang Sidiknas adalah KBM, kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Kiranya kita garis bawahi seperangkat rencana dan pengaturan bagaimana tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara. Berarti intinya apa? Bukan di isinya, tapi lebih kepada seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi, lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana sekolah, bagaimana perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa, seperangkat rencana didesain sedemikian rupa yang diatur apakah dari isinya, tujuannya, sampai ke strategi dan cara yang digunakan, sehingga itu nanti dibawa ke dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam pengertiannya sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan pendidikan itu biasanya dicapai. Kenapa? Segala sesuatu sudah didesain dan itu merupakan rencana yang dibuat. Ingat, kalau kita pergi ke suatu tempat dan semuanya sudah direncanakan, mudah-mudahan sesuai dengan target itu bisa dicapai. Kalau itu terjadi sesuatu di perjalanan yang jadi dalam pengertiannya sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan pendidikan itu biasa dicapai. Kenapa? Segala sesuatu sudah didesain dan itu merupakan rencana yang dibuat. Ingat, kalau kita pergi ke suatu tempat dan semuanya sudah direncanakan, mudah-mudahan sesuai dengan target itu bisa dicapai. Kalau itu terjadi sesuatu di perjalanan yang jadi masalah, sesuatu itu saja, bukan tujuan yang dimasalah, bukan kurikulum. Jadi problem, tapi bagian mana proses perjalanan itu ada masalah. Maka di titik itu yang harus diselesaikan. Tapi sampai saat ini terjadi dengan kurikulum, masalahnya sama.
Akibat kualitas pendidik rendah dari tahun ke tahun, kapan perubahan kurikulum selalu terjadi. Tapi coba kita lihat, apakah memang isinya dirubah? Yang dirubah maksud saya itu dalam pemahaman saya itu ketika satu benda A menjadi B, itu dia berubah. Tapi barangnya masih A absen atau A berbintang, itu masih A. Nah, saya khawatirkan bukan hanya sekedar masalah politis atau masalah proyek, tapi lebih kepada apakah perubahan ini betul-betul mengobati masalah penyakitnya dari kurikulum itu? Penyakitnya itu sebenarnya apa? Misal, kalau di satuan pendidikan seperti yang di awal, yang kita singgung lulusan kita diserap sangat kecil. Presentase pengerapan industri dan dunia kerja terhadap lembaga A itu sangat rendah. Itu masih dikejar, ada masalah apa? Dan barangkali 80% di antara itu disebabkan karena rencana itu untuk sampai ke proses KBM tadi belum menjawab, belum sesuai dengan keinginan dari industri tempat menyerap lulusan kita di dunia kerja. Lebih jauh ketika kita lihat pengertian administrasi kurikulum itu ada dua. Itu ada arti sempit dan ada yang lebih luas. Arti sempit artinya adalah seperangkat mata-mata pelajaran, seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas, dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Lebih-lebih daripada itu, yang namanya kurikulum itu adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki pendidik untuk kemudian dibagikan bersama sehingga si anak atau peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori, tetapi dalam proses experience yang diberikan oleh si guru dan si pendidik dosen dan di kelas, mereka jauh lebih kaya. Nah, itu pengertian dari konsep sempit dan luasnya arti kurikulum. Tapi kita tarik lagi kalau administrasinya adalah pengaturan. Kalau administrasinya artinya adalah rencana, kalau administrasi kurikulum adalah proses minimal yang 4. Yang pertama yaitu proses perencanaan, proses mengorganisasikan, proses pelaksanaan, dan kontrol terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Apa saja komponennya? Komponen dari kurikulum itu adalah 1. Jelas kurikulumnya, jelas tujuannya. Yang ketiga, isi atau kontennya. Dan yang keempat adalah metode yang digunakan. Dan yang kelima, evaluasi. Bayangkan, kalau 5 ini adalah 5 masalah, 5 komponen yang didesain, diatur, direncanakan sedemikian rupa, apalagi sampai di lembaga pendidikan ini dilakukan terhadap yang 5. Harusnya masalah-masalah pendidikan, harusnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar waktu yang lebih jelas. Tapi coba lihat sekarang, dari tahun berapa perubahan kurikulum untuk kurikulum pertama kali sampai kurikulum yang sekarang K13 terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Tapi masalahnya masih tetap sama. Nah, indikasinya adalah pertanyaan sederhana. Apakah di setiap komponen ini dibenahi? Apakah di setiap komponen kurikulum ini menjawab akumulasi dari keinginan industri? Tadi, apakah setiap komponen ini didesain sedemikian rupa untuk mengecek tiap penyakit bagian-bagian itu? Sehingga sampai di proses KBM, harusnya sesuatu yang mudah
masih diterima oleh peserta didik. Ya, meskipun bicara tidak sederhana prakteknya, tapi ini menjadi PR terbesar kita. Kaitannya dalam kurikulum, kalau dalam konteks membenahi kurikulum, dalam tantangan luas di tanah air emang sesuatu yang sulit, tapi minimal tiap lembaga memikirkan kurikulum yang dipunyai. Setiap prodi, setiap jurusan itu dikelola sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa, karena jurusan dan prodi itu yang paling tahu anak ini lulusan ini, pasarnya, marketnya harus kemana. Maka seharusnya setiap isi kurikulum tujuannya itu jelas. Anak itu atau lulusan ini nanti mau masuk market yang mana, sehingga market ini yang menjadi standar dan dasar berpikir kita untuk melakukan percobaan dan perbaikan atas kurikulum. Bagaimana setiap lulusan kita itu dicari dan diminati oleh industri dan di dunia kerja. Sekarang kita lihat lebih jauh administrasi kurikulum minimal yang namanya administrasi dari minggu pertama atau pertemuan dari awal kita berasumsi dalam konteks yang sama bahwa kegiatan administrasi itu minimal menjalankan fungsi-fungsi manajemen minimal 4. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Perencanaan itu menjabarkan garis istilahnya itu dulu GBBP. Itu menjadi analisis pengajaran dan analisis mata pelajaran. Apa yang bisa dilakukan dalam konteks itu dalam perencanaan direncanakan dalam perencanaan sedemikian rupa. Kurikulum sudah rupa dilakukan perubahan-perubahan pengembangan ketika kita menemukan itu diteliti terus. Yang kedua, organizing atau proses pengorganisasian. Biasanya fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Yang ketiga, executing atau pelaksanaan. Artinya adalah proses dari kegiatan belajar mengajar atau KBM tadi dalam kelas antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa, dalam proses mengimplementasikan keseluruhan kurikulumnya yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bahkan setiap prodi, program studi, dan jurusan kalau di kampus. Yang keempat itu yang terakhir evaluasi, di mana evaluasi dalam proses untuk melihat, untuk mengetahui apakah tujuan itu penting, apa itu tidak, apa sejauh mana tujuan itu dicapai, atau dalam proses perjalanan kita bisa melihat masalah-masalah apa yang muncul dan timbul, sehingga apa tindakan yang harus dilakukan di kemudian hari. Kita sampai di bagian terakhir di administrasi kurikulum. Kalau begitu, guru dan dosen punya peranan atau tidak? Akan muncul pertanyaan itu di pikiran kita masing-masing, termasuk saya. Ada tidak peran guru dalam administrasi kurikulum? Ada tidak peran dari dosen yang kita anggap sebagai tombak pelaksanaan dari penjuatahan isi kurikulum itu untuk kemudian disampaikan dalam proses pelajaran di kelas? Jadi ada. Justru mereka mempunyai peran luar biasa besar karena mereka akan melaksanakan. Mereka yang termasuk orang yang seharusnya memikirkan.
karena data dan fakta empirik di lapangan tanda kutip yang ada di kelas, yang paling tahu itu adalah guru, adalah dosen, bukan pimpinan. Pimpinan adalah orang yang mengelola keseluruhan proses itu untuk dibicarakan, untuk duduk satu meja dalam proses mengambil kebijakan dan keputusan. Jadi, jangan salah tafsir. Sebenarnya, dari guru dan dosen yang paling tahu masalah empirik di lapangan, sehingga mereka lah yang terlibat secara langsung dalam proses perbaiki atau perbaikan dan pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Guru dan dosen terlibat seharusnya mulai dari perencanaan. Kenapa? Perencanaan hari ini adalah bagian akhir di Kenapa? Perencanaan hari ini adalah bagian akhir. Sebelumnya, jadi itu seperti siklus. Dia tidak pernah berhenti. Dia jalan terus. Ketika si evaluasi ditunjukkan titik masalahnya di A, maka dia balik ke perencanaan dalam yang sudah dan dibenahi untuk menjawab masalah A tadi. Maka sampai ketemu masalah, sampai ke titik masalah tadi, dan balik lagi ke penyampaian, ke penyempurnaan perencanaan. Bayangkan itu dilakukan terus-menerus, setiap saat, setiap waktu, setiap tahun, setiap semester, berdasarkan kalender akademik yang ada di sekolah ataupun di kampus. Rasanya dan harusnya buruk yang terjadi pada hari ini. Mudah-mudahan semua orang terlibat, mulai dari guru, masuk peserta didik, kepala sekolah, kalau di kampus pengambilan kebijakan mulai dari ketua jurusan, ketua prodi, dekan, wakil rektor, dan rektor. Termasuk semua yang punya asumsi, termasuk masyarakat punya pemikiran sama untuk pemasukan kurikulum, untuk memperbaiki dan membenahi kurikulum sesuai dengan tuntutan industri, sehingga anak tidak lagi menjadi korban harus menunggu ketika menjadi lulusan dikategorikan dalam lulusan calon pengangguran berikutnya. Sekian penyampaian materi dari saya.